Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya di program kita Saat Teduh Suara Gembala. Setiap hari saya percaya ada kasih Tuhan yang baru, ada tuntunan Tuhan, ada hikmat, ada kemurahan dan anugerah yang berlimpah-limpah atas hidup kita. Dan pagi hari ini kita akan kembali belajar prinsip-prinsip tentang kerajaan surga. Dan Bapak Ibu, kita akan melanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin tentang Yohanes. Kalau kemarin kita bahas tentang bagaimana iman yang dikagumi oleh Tuhan Yesus, karena perwira itu memahami prinsip kerajaan Allah tentang otoritas. Kita akan lihat dalam Matius pasal 11 ayat 2 sampai 11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Jadi ketika Yohanes ditangkap ke dalam penjara, karena memang dia harus memberitakan kerajaan surga, dan dia ditangkap, dan ketika dia di penjara, dia memberikan sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya untuk ditanyakan kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ada keraguan tiba-tiba dalam diri Yohanes Pembaptis. Yesus menjawab mereka, "Pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu di tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Bapak Ibu, kita lihat orang yang masuk ke dalam kerajaan surga dimulai ketika seseorang itu percaya. Ketika orang percaya kepada Tuhan, dia diberi kuasa, diangkat menjadi anak-anak Allah, diadopsi menjadi anak Allah, hidup dalam kerajaan surga. Kita dipindahkan dari maut pada kerajaan anaknya yang kekasih. Menarik sekali ketika Yohanes mempertanyakan. Tentu beda bertanya dan mempertanyakan, karena mempertanyakan itu artinya tidak percaya, ada keraguan. Benarkah Yesus itu Mesias? Atau aku harus tunggu yang lain? Yesus menyatakan bahwa tentang Yohanes ini ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu, katamunya besar di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Jadi orang besar manapun yang lahir daripada seorang perempuan, siapapun dia jabatannya, tidak akan pernah lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tapi aneh, yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena Yohanes hampir tidak percaya, meragukan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan akhirnya menolak aku. Jadi bicara tentang kerajaan surga, prinsipnya kerajaan surga bicara tentang percaya, Bapak Ibu. Banyak orang menyangsikan, kok mudah sekali ya, hanya percaya saja orang masuk surga. Iya, karena memang orang masuk surga, Bapak Ibu, tidak bisa dengan perbuatannya, dengan beragama, apapun nggak bisa. Karena memang manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia hanya perlu percaya dengan apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Jadi orang masuk neraka bukan karena Tuhan benci orang itu, tapi orang menolak apa yang Tuhan sudah buat di atas kayu salib. Orang tidak percaya dengan apa yang Yesus telah lakukan. Karena itu Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Yohanes adalah saksi dalam Yohanes 1 ayat 7. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi Yohanes adalah alat terang supaya orang menjadi percaya kepada Tuhan lewat kesaksiannya. Tapi ini dia yang memberi kesaksian, dia meragukan Yesus. Sehingga Bapak Ibu lihat dalam
Pasal yang kelima kita lihat Yohanes ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, kita lihat ketika orang tidak percaya, sementara prinsip kerajaan surga adalah orang harus hidup percaya kepada Tuhan. Sehingga di sini dikatakan Yohanes 5:38. Jadi ketika orang tidak percaya, Tuhan Yesus berkata, di dalam orang itu nggak ada firman Tuhan, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Jadi ketika orang kaya, tidak ada firman dalam hidupnya. Dan ini aneh, Yohanes sebagai saksi Tuhan membuat orang percaya, dia sendiri tidak percaya. Tentu alasannya sederhana, kata Yesus, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan akhirnya menolak aku. Jadi Bapak Ibu, kekecewaan bisa membuat orang tidak percaya. Saya baca lagi dalam Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitnya pada akhir zaman. Nah, menarik sekali dalam pasal 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Tidak percaya itu dosa di hadapan Tuhan. Jadi makanya Yesus berkata, orang yang lebih besar dari Yohanes adalah orang yang ada dalam kerajaan Allah. Artinya orang yang dalam kerajaan Allah yang lebih besar daripada Yohanes adalah mereka yang percaya. Sekecil apapun, engkau nggak sehebat Yohanes, tapi kalau engkau percaya, engkau lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Karena itu prinsip kerajaan surga adalah percaya, karena itu nilai, value daripada kerajaan sorga. Kalau kita ingin hidup dalam kerajaan sorga, cuma satu, percaya. Karenanya orang benar akan hidup oleh iman, oleh percaya. Dari iman kepada iman, dari percaya kepada percaya. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita percaya, kita akan dibangkitkan pada hari terakhir. Kalau kita percaya, hanya percaya saja. Nyanyian-nyanyian lama berkata, percaya saja, percaya saja. Percaya yang beri kita menang, tidak ada yang lain. Yohanes 16 ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi dosa di mata Tuhan kalau kita tidak percaya. Karena itu saya berdoa biar kiranya prinsip kerajaan sorga ini bisa kita hidupi dengan nilai yang bernama percaya. Mari tetap percaya sampai Tuhan datang. Tetap percaya apapun yang terjadi, baik atau tidak baik. Yohanes goyah ketika dia ada dalam penjara. Biar kita sampai akhir tetap percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.